Welcome in my channel, Kisah Romantisisme No Babat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Berani-beraninya dia kesini. Gumam Nadine geram. Tangannya mengepal menahan amarah yang sudah memuncak. Nadine membuka pintu rumah. Tatapannya sinis ketika melihat suaminya bersama dengan Rina. Wanita yang akan dinikahi suaminya itu berani datang ke rumah. Nadine, kita harus bicara. Ridwan berusaha melembutkan suara. Nadine menatap kedua manusia di hadapannya dengan sorot mata menyala. Manusia yang menorehkan luka yang dalam di hatinya. Apalagi yang mau kalian bicarakan? Bukankah aku sudah katakan urusan kita sudah selesai? Hubungi saja pengacaraku. Apa kalian gak ngerti dengan arti kata-kataku? Tolak Nadine tegas dengan tatapan mengintimidasi. Ridwan mendesah lemah. Lalu, soal rumah ini bagaimana? Tanya Ridwan penuh harap. Mata Nadine terbelalak. Hembusan napas keluar dari mulutnya. Memangnya ada apa dengan rumah ini? Apalagi yang kamu inginkan dariku, Mas? Jangan bilang kamu menginginkan rumah ini juga. Sindir Nadine sambil menatap sinis. Nadine, kita nggak perlu bercerai. Percayalah, aku akan berlaku adil. Aku akan adil padamu dan pada Rina. Kita juga bisa tinggal di rumah ini bersama-sama, membangun keluarga kita. Mas tahu, kamu juga masih mencintaiku. Kita selesaikan dengan kepala dingin tanpa emosi. Ujar Ridwan percaya diri tanpa rasa bersalah. Apa? Cinta? Ingin rasanya memukul Ridwan saat itu. Padahal hatinya masih terluka karena mengetahui perselingkuhan suaminya. Dan sekarang harus mendengar permintaan konyol suaminya itu. Iya, Mas ngerti kok. Kamu pasti sakit hati dan marah. Tapi kalau kamu bisa ikhlas, semua akan baik-baik saja. Kita bisa melalui semua bersama-sama. Kita akan belajar bersama untuk saling menghargai. Percayalah, kita bisa menjadi keluarga yang baik, sayang. Bujuk Ridwan meyakinkan Nadine. Iya mbak, kita pasti bisa akur. Kita bisa saling membantu. Aku mengerti posisiku sebagai yang kedua. Jadi mbak gak usah khawatir, aku akan banyak mengalah. Timpal Rina datar. Dari cara bicaranya dia tidak merasa bersalah sedikit pun. Nadine menatap Rina sinis, merasakan kebencian yang dalam. Bagaimana mungkin dia dengan polosnya mengatakan ingin hidup bersama dan berusaha mengalah? Tidak masuk akal, pikirnya. Namun Nadine memahami bahwa hidup harus terus berlanjut. Dia berusaha untuk meredam emosi yang meluap-luap. Dia menarik nafas dalam-dalam. Meskipun hatinya merasa hancur, Nadine tetap harus melangkah maju. Dia hanya tersenyum getir menanggapi kelakuan suami dan wanita selingkuhannya itu. Bagaimana, sayang? Bisakah kamu memaafkanku dan kita akhiri dengan saling pengertian? Tanya Ridwan lembut dengan tatapan penuh harap. Tangan Nadine mengepal mendengar rengekan suaminya. Cukup, aku gak akan mengubah keputusanku. Aku akan menggugat cerai atas perselingkuhan kalian. Teriak Nadine dengan sorot mata penuh kebencian. Nadine, Mas mohon mengertilah. Jangan memperbesar masalah. Kamu kan tahu kalau Mas ini pegawai pemerintah. Masa depan Mas bisa hancur kalau kamu memberontak begini. Tolong pahami itu. Demi waktu yang pernah kita jalani bersama. Mas mohon. Pintanya dengan tatapan penuh harap. Iya mbak, janganlah egois. Hari gini jadi pegawai pemerintah itu susah loh. Banyak yang harus mengeluarkan uang banyak untuk mendapatkan posisi itu. Orang tua Mas Ridwan pasti akan sangat membencimu kalau kamu keras kepala dan tetap mempermalukan Mas Ridwan. Timpal Rina memperingatkan. Dada Nadine semakin panas mendengarnya. Nadine menatap sinis sambil membuang nafas kasar. Tiba-tiba terdengar suara salam dari luar rumah. Dan suara itu sangat dikenal Nadine. Assalamualaikum. Sapa ibu dan bapak mertua yang datang. Kening Nadine mengernyit. Dia merasa heran karena tidak seperti biasanya mereka datang tanpa memberitahu. Nadine semakin menaruh curiga akan kedatangannya. Ibu dan bapak tumben datang gak memberitahu dulu. Sambut Nadine dengan senyuman terpaksa dan tatapan curiga karena kedatangan mereka yang tiba-tiba. Iya, kami diminta Ridwan untuk datang ke sini. Lagi pula, kalau kami datang tiba-tiba, memang masalah buatmu. Rumah ini kan milik anakku.
Desis ibu mertua ketus seperti biasanya. Hembusan nafas keluar dari mulut Nadine. Dia tidak heran dengan perlakuan ibu mertua padanya. Nadine hanya tersenyum getir tanpa berkata apa-apa lagi. Dia malas berdebat karena menurutnya tak ada gunanya berdebat dengan ibu mertua yang tidak pernah mau mengalah. Jadi ini yang namanya Rina. Tanya ibu dengan senyuman lebar, menatap Rina dengan penuh kebanggaan. Nadine menatap heran. Apakah ibu sudah tahu masalahnya? Batin Nadine. Iya Bu, aku Rina. Sahut Rina ramah dengan senyum semeringah. Nadine menatap Ridwan menuntut jawaban dengan apa yang sedang terjadi. Ridwan menarik napas dalam-dalam. Ibu dan bapak sudah tahu masalah kita, Nadine. Ucap Ridwan menjawab arti tatapan Nadine. Iya Nadine, ibu sudah tahu masalah kalian kok. Sudahlah, maafkan saja suamimu. Lagi pula kamu itu kan perempuan mandul, nggak bisa punya anak. Buktinya sudah setahun menikah kamu nggak hamil juga. Jadi terima aja takdirmu. Toh kalian juga bisa hidup rukun bersama. Umpat ibu ketus tanpa beban. Nadine mengepalkan tangan, menatap mereka penuh amarah. Rintik hujan sore itu tidak bisa mendinginkan suasana hatinya yang terbakar. Kali ini dia merasa suami dan keluarganya sudah keterlaluan, dan Nadine sudah tidak bisa menahan tekanan dari mereka lagi. Padahal kenyataannya Ridwanlah yang menyuruhnya memakai alat kontrasepsi dengan alasan tidak mau cepat-cepat punya anak karena khawatir merepotkan. Nadine sering protes meski tak digubris. Ridwan mengatakan kalau dia khawatir dan belum siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah. Hingga dia dengan sabar menunggu sampai Ridwan mengizinkannya tidak memakai alat kontrasepsi agar bisa hamil dan siap menjadi ayah. Baiklah, silakan kalian menikah. Tapi ceraikan aku, Mas. Pergilah dari sini. Teriak Nadine dengan lantang. Kilatan api kemarahan tampak jelas di wajahnya. Matanya menyorot tajam ke arah Ridwan. Semua mata yang ada di ruangan itu menatap Nadine dan terkejut. Hingga setelah beberapa detik terkejut, semua tertawa karena mendengar ucapan Nadine. Kecuali Ridwan yang membisu dengan kepala menunduk dalam-dalam. Jantungnya terasa berdegup kencang. Wajahnya tampak pucat menanggapi ucapan Nadine. Hei Nadine, jangan bercanda. Kami sudah cukup sabar menghadapi kelakuanmu. Ridwan nggak menceraikanmu itu hanya demi nama baiknya sebagai pegawai pemerintah. Tapi bukan berarti kamu itu bisa seenaknya dengan mengklaim rumah ini milikmu. Dasar wanita nggak tahu malu. Dengar ya Nadine, kamu itu menumpang hidup dari uang suamimu. Kemana seluruh harta keluarga kalian itu adalah milik suami. Kamu jangan bermimpi memiliki semuanya. Sela bapak mertua dengan senyuman miring. Rina ikut tersenyum puas melihat Nadine yang terus dipojokkan. Mas, jangan diam saja. Jelaskan pada orang tuamu, dari mana kita sekarang mempunyai uang banyak dan memiliki rumah, juga mobil. Desak Nadine. Bukannya mengalah, Nadine malah menuntut Ridwan untuk mengungkap kebenarannya. Tunggu cerita seru lainnya di channel sini. Bye-bye.